Halo semuanya, Sawadee-krap. Kita sudah melihat tayangan eksklusif dari CNN Indonesia mengenai CCTV yang menunjukkan keberangkatan dari Magelang, Brigadir J dan juga Ibu Putri, itu di hari Jumat 8 Juli 2022. Itu adalah tepat hari yang sama di mana sore harinya sekitar jam 5 sore, Brigadir J itu tewas ditembak. Ada beberapa hal yang membuat aku bertanya-tanya pada saat melihat tayangan CNN Indonesia ini. Adalah rekaman CCTV dari Jalan Magelang menuju ke rumah pribadi di Jakarta Selatan, bahkan terakhirnya itu sampai membawa jenazah Brigadir J, dugaannya itu menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pertama, ada satu hal yang tidak linier antara narasi di CNN Indonesia dengan capturean atau CCTV-nya. Apakah ketidaksamaan tersebut adalah karena mungkin settingan CCTV-nya waktunya yang keliru atau tidak? Nanti akan kita coba breakdown satu persatu mana bagian yang nggak sama antara narasi dan juga capturean CCTV-nya. Terus yang kedua adalah pada saat aku melihat kan kalau dari rekaman CCTV ini bahwa Ibu Putri keluar dari rumah dinas menuju ke rumah pribadi, kemudian balik lagi ke rumah pribadi, itu jaraknya hanya sekitar 18 menit saja, dan itu adalah detik-detik di mana terjadinya eksekusi Brigadir J ditembak. Dan pada saat keluar Ibu Putri itu pakai baju yang berbeda dengan pada saat kembali. Pada saat keluar menuju ke rumah pribadi, Ibu Putri itu pakai bajunya kayak legging hitam, terus juga dengan kaos kayak sweater. Tapi pada saat kembali lagi menuju ke rumah pribadi, itu sudah ganti baju dengan piyama dan celana pendek tipikal buat tidur. Apakah dalam 18 menit tersebut ada adegan juga yang mengikutkan ganti baju? Apakah ini juga berhubungan dengan statement dari Pak Mahfud MD yang mengatakan bahwa rekonstruksi ini, kasus ini, itu sangat sensitif dan juga hanya untuk orang dewasa? Kita akan coba bahas satu persatu. Ini akan cukup panjang analisanya karena kita akan bahas dari CCTV Magelang di hari Jumat tersebut ya, 8 Juli 2022. Pertama, kalau aku lihat dari tayangan CNN Indonesia, capture-nya itu kan menunjukkan 093846 di Simpang Kebon Polo Magelang. Kita melihat ada satu mobil patwal dan juga dua mobil hitam, MPV dan juga SUV. Nah, Ibu Putri dan juga Brigadir J itu berada di mobil SUV hitam. Apakah Brigadir J menjadi supir juga? Kalau aku menduganya kayaknya enggak ya. Brigadir J hanya sebagai ajudan saja, ada supir lagi di sana. Karena untuk bagian ini kita belum dapat klarifikasinya. Tapi yang aku mau bahas di sini adalah ini kok berbeda dengan keterangan dari Ketua Komnas HAM yang mengatakan bahwa beliau sudah melihat CCTV-nya, di situ menunjukkan jam 10 pagi Ibu Putri itu berangkat dari Magelang 10-an. Dan juga linear dengan keterangan dari tim kuasa hukum Brigadir J bahwa sekitar jam 10-an juga dia ngasih pesan ke keluarganya jangan dihubungi dulu karena mau mengawal ibu dari Magelang menuju ke Jakarta. Apakah ini adalah mungkin kesalahan setting di CCTV-nya aja? Karena kalau CCTV 093846, kalau jam 10 kan jaraknya cukup jauh, bisa setengah jaman ya. Kalau jaraknya beda hanya 10 menit, 5 menit bagi aku oke lah, masih bisa ditolerir. Tapi kalau sudah setengah jam, apakah kesalahan data ataukah kesalahan setting di CCTV-nya? Kita nantikan klarifikasinya seperti apa, karena ini kan baru tayangan dari TV ya, CNN Indonesia, dan belum secara resmi nanti penyidik seperti apa. Kemudian kita lanjutkan di jam 14.0047, diketahui ketiga mobil tersebut berhenti di rest area di ruas tol Cipali, Jawa Barat. Jadi dari Magelang, hampir jam 10, 2,5 jam kemudian sudah sampai di ruas tol Cipali, Jawa Barat. Dan kita bisa melihat ada capturean, ada Brigadir J pakai baju putih itu menuju ke toilet. Itu setelah kurang lebih 3 menit berhenti menuju ke toilet, dan gak nyampe 3 menit juga Brigadir J kembali ke mobil. Ini bisa dilihat karena jam 14.06.45 mobil itu bergerak meninggalkan rest area. Oke, jadi cukup singkat ya istirahatnya. Apakah terburu-buru juga? Maksudnya bagian aku gini ya, kalau kita perjalanan jauh, ya mungkin adakah sesuatu yang dikejar di Jakarta, biasanya istirahat itu ya hanya ini kalau 14.00 sampai 14.06, berarti hanya sekitar 6 menit aja berhentinya ya. Mungkin ke toilet 6 menit, cukup cepat bagi aku pribadi. Biasanya rata-rata 10-15 menit, ini 6 menit sudah pergi gitu loh. Artinya paling cuma istirahatnya 2-3 menitan doang ke toiletnya.
Kayaknya mereka terburu-buru aku melihat di sini. Ada sesuatu hal di Jakarta. Itu juga alasan kenapa pakai patwal. Pakai patwal kan agar lebih cepat karena ada sesuatu hal yang mungkin sedang akan dituju di Jakarta Selatan nanti di rumah kediamannya. Di 15.32.50, 1,5 jam kemudian terlihat dua mobil tersebut, MPV dan juga SUV, masuk ke daerah Mampang di Jakarta Selatan. Cukup cepat juga. Itu adalah CCTV bagian pertama dari Magelang menuju Jakarta. Kita sekarang beralih ke CCTV yang berasal dari rumah pribadi Irjen Verdi Sambo. Ini bukan rumah dinas ya, tapi rumah pribadi ya, yang jaraknya sekitar 500 meter satu sama lain. Di sini dikatakan ada, aku lihat CCTV-nya 14, 46, 10, Verdi Sambo masuk ke rumah pribadi. Tapi narasi di CNN masuk rumah Verdi Sambo itu pukul 15.29 WIB. Bagi aku juga bingung ini, apakah kan 14, 46, 10 itu kalau kita lihat di capturean CCTV-nya, kalian bisa cek lebih detail ya. Tapi di narasi teman-teman CNN itu mengatakan 15.29. Apakah ini, seperti aku bilang di awal tadi, apakah karena settingan waktunya itu memang keliru pemilik CCTV-nya, atau ada seperti apa kalibrasi? Tapi kalau secara instingku, aku lebih rely pada keterangan dari narasi yang ada di beritanya. Mungkin karena sudah ada kalibrasi, penyesuaian ini dan itu, jadi aku lebih rely, lebih percaya, bukan ya lebih insting, aku lebih percaya adalah di 15.29 untuk membandingkan data ini. Terlepas ini masih perdebatan apakah asli atau palsu. Jangan-jangan nanti ada yang bilang, ini kayaknya palsu di CCTV-nya. Ya bisa aja, harus kita cek nanti ya seperti apa kelanjutannya. Aku yakin tim kuasa hukum juga nggak bakal tinggal diam. Pada saat melihat CCTV ini juga pasti akan melakukan analisa dengan timnya secara langsung. 15.3738 ada CCTV dari rumah Verdi Sambo. Petugas PCR datang ke rumah pribadi. Itu yang aku lihat di screen-nya, 15.37. Tapi narasi bilang jam 15.41, Ibu Putri dan rombongan masuk ke rumah pribadi. Oke, 15.3738 tuh petugas PCR datang ke rumah pribadi. Ini narasi ya teman-teman ya. Tapi kalau di capture-nya berbeda. Nah, sedangkan di waktu berikutnya, menurut narasi CNN Indonesia, 15.4129, Ibu Putri dan rombongan masuk ke rumah pribadi. Tapi kalau di CCTV itu jam 14.57.13. Jadi jaraknya sekitar hampir 50 menit perbedaannya. Tapi kita rely pada yang narasi dulu ya, 15.4129 itu artinya. Ibu Putri pakai sweater dan legging hitam, kemudian Brigadir J pakai kaos putih dan celana jeans terakhir terlihat di 15.49 WIB. Jadi setelah 15.49 itu udah nggak ada rekaman yang menunjukkan ada Brigadir J. Kita juga melihat ada Ibu Putri tes PCR, termasuk juga dengan Baradae dan juga Brigadir J. Lokasinya itu di teras rumah. Dan setelah itu, narasi mengatakan dari CNN Indonesia 17.05.32, Ibu P keluar rumah menuju mobil MPV dengan baju yang sama. Tapi di CCTV 16.2151. Kita pakai yang narasi itu dulu, 17.05.32. Kita berhenti di sini dulu. Kalau 17.05.32 Ibu Putri menuju ke mobil MPV buat menuju ke rumah dinas, berarti sudah bisa dikonfirmasi keterangan dari Kapolres Jakarta Selatan yang mengatakan bahwa kematian Brigadir J jam 5 sore itu sudah bisa dipatahkan. Karena jam 17.05 kita asumsikan ini Ibu Putri perginya juga bersama dengan Brigadir J kan ya, karena satu rombongan. Kemudian narasi dari CNN Indonesia 17.10, Verdi Sambo keluar rumah menuju mobil SUV hitam. Nah, jadi kalau kita bisa lihat dari sini, antara 17.06 sampai 17.23 itu adalah waktu di mana Brigadir J dieksekusi. Tetapi, kenapa kok bisa 17.23 dikatakan sampai batas maksimum itu anjas? Ya, kita bisa make sense, karena 17.06 kan sudah keluar dari rumah pribadi, jadi udah nggak ada lagi CCTV, karena di rumah dinas, menurut pengakuan mereka nggak ada CCTV. Kan 17.05 ya, itu anggap aja Ibu Putri keluar, dan balik lagi ke rumah pribadi itu 17.23. Makanya kita bisa mengasumsikan, menduga sangat kuat, 17.06 sampai 17.23 itu adalah waktu di mana Brigadir J dieksekusi. Tetapi, ada yang unik teman-teman. Rekaman CCTV kembali lagi di rumah pribadi Ibu Putri, atau Verdi Sambo.
17.23 Ibu Putri kembali masuk ke rumah pribadi dengan baju piyama dengan celana pendek. Waktunya hanya 18 menit saja jaraknya. Kita silangkan dengan data-data terbaru dari keterangan tim kuasa hukum Baradae, di mana kita juga sudah tahu ada 4 tersangka kan dalam kasus ini. Selain Baradae, ada juga Brigadir RR, terus juga ada satu lagi asisten rumah tangga dan juga Ferdi Sambo. Dari keterangan tersebut kan kita bisa melihat bahwa prosesnya begitu singkat. Aku hitung hanya sekitar 18 menit saja. Artinya kalau 18 menit ini masih kotor loh teman-teman. Maksudnya gimana just kotor ya? Jalan menuju ke rumah pribadi kalau hanya 18 menit kan itu paling butuh waktu 5-10 menit. Anggap aja 5 menit deh, PP gitu 5 menit. Karena kan mobil butuh parkir, butuh ini dan itu. Anggap aja 10 menit PP dari rumah dinas ke rumah pribadi. Jadi hanya punya waktu 8 menit saja. Nah, waktu 8 menit saja berada di dalam rumah pribadi, Ibu Putri sempat ganti baju. Dengan waktu yang singkat seperti itu, apakah ada bagian pada saat terjadinya tembak-menembak tersebut, ada juga bagian yang berhubungan dengan ganti bajunya Ibu Putri? Karena bagi aku juga agak weird ya, agak aneh. Hanya punya waktu di dalam rumah pribadi berarti hanya sekitar 8-10 menit, tetapi sempat ganti baju, beriringan juga dengan aksi tembak-menembak, dan juga diketahui bahwa menurut Kapolri, Ferdi Sambo lah orang yang menembakkan 7 peluru dari pistol Brigadir J, itu jaraknya hanya waktu 8 menit saja. Ibu Putri juga ganti baju. Aku menduga sangat kuat, ini ada bagian juga dengan statement dari Pak Mahfud MD, ada rekonstruksi yang khusus orang dewasa. Nah, kita nggak bisa munafik juga. Motifnya itu sekarang sudah mengarah ke hubungan asmara. Apakah motif yang pertama? Pak Sambo memergoki, ada adegan yang tak senonoh antara Brigadir J dan juga Ibu Putri. Itu kemungkinan teman-teman ya. Kita ngomong bukan berarti menjelek-jelekan salah satu pihak, tapi kita lagi membahas masalah motif yang saat ini juga sedang menjadi big question. Baik itu dari semua orang lah ya, tim kuasa hukum juga sama. Atau yang kedua, motifnya adalah dengan hubungan ganti baju ini, aku tuh menduga kuat ada hubungan dengan ganti baju tersebut karena waktu yang sangat singkat tersebut. Atau mungkin juga bisa aja ganti baju karena mungkin ada banyak bercak-bercak darah dari Brigadir J yang terkena baju Ibu Putri. Karena kita ketahui juga di TKP, aku tangkap dari penjelasan-penjelasan semua sepertinya olah TKP-nya tuh bermasalah, di mana banyak hal-hal jejak-jejak yang dibersihkan, termasuk juga bercak darah, DNA yang merujuk ke DNA, sidik jari itu sudah dibersihkan semua. Apakah baju Ibu Putri itu termasuk juga bagian yang dibersihkan juga karena mungkin ada bercak-bercak darah dari Brigadir J? Ini apakah ada hubungannya juga dengan data terbaru di mana juga tim SUS itu melakukan pemeriksaan di rumah mertua dari Irjen Ferdi Sambo yang mengambil ada sejumlah baju pakaian dari Pak Ferdi Sambo juga untuk menggeledah barang-barang atau barang bukti yang merujuk ke kasus ini juga. Nah, karena bagi aku dengan potongan-potongan fakta ini itu bisa menjadikan kita membuka ada apa nih begitu kan ya. Waktunya sangat singkat loh kalau aku lihat antara kepergian dan kedatangan dari rumah pribadi menuju ke rumah dinas menuju ke rumah pribadi, total hanya 18 menit dengan jalan semuanya, paling di dalam rumah itu hanya 8 menit maksimal 10 menit. Itu ada apa? Waktu yang sesingkat itu tapi ada banyak adegan, ada banyak peristiwa. Peristiwa ganti baju, peristiwa tembak-tembak, peristiwa Brigadir J ditembaki, peristiwa Ferdi Sambo melakukan 7 kali tembakan ke tembok-tembok menggunakan senjata Brigadir J. Ada peristiwa juga 2 tersangka lainnya membantu. Ada peristiwa juga lainnya yang kita tidak tahu karena itu kan CCTV yang dikatakan rusak di rumah dinas tersebut. Oke, kita lanjutkan lagi. Dari CCTV ya. 18.33, mobil dinas Satreskrim Jakarta Selatan melintas menuju ke TKP. Ini terlihat dari salah satu CCTV tetangga di dekat rumah dinas tersebut. 18.33, mobil dinas Satreskrim Jaksel melintas menuju ke TKP. Berarti sudah Ibu Putri kan kembali ke rumah 17.23, hampir setengah 6.
setengah 7, hampir 1 jam setelahnya, 1 jam lebih setelahnya, baru mobilnya datang. Artinya kan, aku menduga 1 jam jarak itu adalah waktu di mana Verdi Sambo melakukan briefing, rekonstruksi, membersihkan jejak-jejak. Ya dengan waktu 1 jam tersebut. Itu dugaan yang pertama. Atau dugaan yang kedua, bisa aja Anjas, bahwa Dinas Satreskrim Jaksel itu pun pada saat datang membantu melakukan pembersihan tersebut. Dugaannya seperti itu. Kenapa aku mengatakan seperti itu? Karena kita sudah tahu juga ada 30-an anggota kepolisian yang dinonaktifkan dari jabatannya, ada yang juga dimutasi, ya karena dinilai ketidakprofesionalan. Tapi agak terlalu naif kalau kita nilai itu adalah ketidakprofesionalan. Karena menurut aku, orang-orang yang tinggal di Jakarta, kepolisian tuh punya kualitas yang relatif lebih baik dibandingkan polisi pada umumnya di Indonesia. Relatif ya, nggak semuanya ya. Jadi mereka kalau lupa melakukan ini, SOP-nya kayaknya agak kecil banget kemungkinan. Tetapi ada mengarah ke unsur pidana juga. Maksudnya gimana? Menghilangkan barang bukti itu adalah perbuatan melanggar hukum, ada pidananya juga. Bukan sekedar masalah kode etik yang berhubungan dengan profesionalisme gitu. Oke, lanjutkan lagi. Pajero dan ambulan ke arah keluar rumah menuju rumah sakit Polri. Di narasi disebutkan itu 12.16. Terlihat dari CCTV di rumah sakit Polri tersebut di Keramat Jati. Semua kendaraan tadi itu masuk ke rumah sakit Polri. Kalau di tayangan CCTV CNN Indonesia, di capture-nya itu jam 12.06.35. Tapi kalau di narasi itu jam 20.16 menit. Itu ya aku make sense lah. Kalau ini bisa ngerti lah, jarak 10 menit, oke, berarti mungkin set-up-an dari CCTV-nya mungkin agak sedikit telat. Make sense. Tapi yang sebelum-sebelumnya kok jaraknya cukup jauh ya. Lebih dari 30 menit perbedaannya antara narasi dengan apa yang terlihat di CCTV. Ya, mudah-mudahan ada klarifikasi lebih detail mengenai hal ini. Ini adalah bagian-bagian di mana saat kita mengkritisi, menganalisa tentang data-data yang sifatnya adalah pandangan mata, teman-teman. Nah, ini nanti kita akan lihat ya, sebenarnya apakah benar di jam 20.16 menit versi narasi CNN Indonesia bahwa ada dugaan jenazah Brigadir J juga dibawa ke sana, karena kalau secara CCTV kita nggak melihat kan ya ada jenazah yang dibawa gitu, ya kita lihatnya hanya mobilnya aja, kita nggak tahu di dalamnya ada apa aja, makanya kita sebutkan adalah dugaan. Oke, kesimpulan pertama dari video ini adalah mengenai dugaanku adalah ada hubungan dengan ganti bajunya Ibu Putri dengan waktu hanya sekitar 8 menit di rumah pribadi, kok ada adegan peristiwa ganti baju juga. Padahal ada banyak rentetan peristiwa-peristiwa yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya sampai keterangan terbaru dari Kapolri saat menentukan, mengumumkan Irjen FS sebagai bagian dari tersangka kasus ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.